Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Faizabar dengan NIM 401211038 akan menjelaskan materi ringkasan pembahasan dari mata kuliah manajemen produksi di semester 6 ini dengan pembahasan sebanyak 10 pembahasan. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi, di mana manajemen adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengelola dan mengatur fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sementara produksi adalah kegiatan merubah input yang dapat berupa modal atau uang, kemudian barang, alat, dan juga yang lainnya, menjadi output yang berupa produk atau informasi yang memiliki nilai guna dan juga bermanfaat, sehingga dapat diartikan bahwasanya manajemen produksi merupakan suatu ilmu dalam mengelola dan mengatur kegiatan merubah input menjadi output yang memiliki nilai guna dan juga bermanfaat untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian dalam pengelolaan produksi juga terdapat 5P di dalamnya, yaitu people, plants, parts, process, dan juga planning and control system. Yang pertama yaitu people, di mana people ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi people di sini adalah orang yang ada dalam perusahaan atau organisasi, di antaranya itu karyawan, kemudian manajer, supervisor, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah plants, di mana plants di sini berkaitan dengan tempat produksi itu tumbuh dan berkembang. Untuk contohnya misalkan pabrik dan ataupun rumahan. Kemudian yang ketiga adalah parts. Parts di sini adalah faktor input dalam suatu produksi, misalkan saja seperti uang, bahan baku, dan juga yang lain-lain. Yang keempat yaitu proses, di mana proses di sini adalah berkaitan dengan metode apa yang digunakan. Selain itu juga langkah-langkah yang digunakan juga harus sesuai dengan standar yang ada. Kemudian yang kelima yaitu planning and control system, di mana di sini berkaitan dengan suatu sistem yang sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan di awal sebelum produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses transformasi, di mana proses transformasi ini dapat dilihat pada skema di samping, yaitu proses pengubahan input yang dapat berupa modal ataupun uang, kemudian bahan baku, dan juga yang lain-lain yang kemudian melewati proses di mana proses ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti misalnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga menghasilkan output dari sebuah produksi yaitu bisa produk, kemudian informasi ataupun tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan dan jenis-jenis produksi. Jadi perencanaan produksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan produksi di masa depan dalam suatu operasi manufaktur untuk menghasilkan suatu produk sehingga produksi selesai dalam waktu tertentu. Jadi apa sih tujuan dari perencanaan produksi ini? Tujuan perencanaan produksi adalah untuk mengatur dan mengelola proses produksi secara efisien agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi biaya produksi serta meminimalkan risiko dalam proses produksi. Kemudian fungsi dari perencanaan produksi itu adalah menjamin perencanaan penjualan dan produksi dengan konsisten pada rencana strategis perusahaan. Kemudian yang kedua dapat dijadikan tolak ukur performansi dalam proses perencanaan produksi. Yang ketiga menjamin bahwa kemampuan produksi sesuai terhadap rencana produksi. Kemudian yang keempat melakukan pengawasan pada hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Kemudian yang kelima yaitu mengatur persediaan produk jadi guna untuk mendapatkan target produksi dan rencana strategis. Kemudian yang keenam yaitu melakukan pengarahan pada pembentukan dan penerapan jadwal produksi. Yang selanjutnya yaitu jenis dari perencanaan produksi, yaitu yang pertama melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan, di mana dalam jenis melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan ini, perusahaan berfokus pada produksi suatu produk yang pelaksanaannya dilakukan oleh seorang karyawan atau satu tim karyawan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kegiatan perencanaan produksi secara batch, di mana kegiatan perencanaan dalam produksi batch ini sering digunakan ketika barang diproduksi secara berkelompok, bukan secara individu atau produksi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan metode dengan permintaan.
Metode permintaan atau flow method ini merupakan metode perencanaan yang didorong oleh permintaan konsumen yang dihasilkan dari aliran unit yang terus-menerus melalui distribusi dan juga produksi. Kemudian yang keempat yaitu melakukan metode produksi massal, di mana pada jenis produksi ini sangat diinginkan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu, melakukan metode proses, manufacturing berkelanjutan, di mana pada jenis metode ini, proses berkelanjutan ini dapat dilihat dari aliran material yang terus-menerus pada jalur produksi. Pada umumnya, produk yang telah selesai tidak dihitung sebagai unit distrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan dan mekanisme perencanaan produksi, di mana dalam proses perencanaan produksi ada 4 tahapan yang dilakukan secara teratur dan sistematis. Yang pertama yaitu analisis permintaan, di mana pada langkah awal ini dilakukan prediksi terhadap permintaan dan melibatkan analisis dan estimasi terhadap permintaan yang akan datang untuk produk atau layanan yang akan diproduksi. Perusahaan dapat memanfaatkan data historis, tren pasar, penelitian pasar, umpan balik pelanggan, atau model matematika sebagai dasar untuk peramalan. Kemudian yang kedua adalah penentuan kebutuhan bahan baku. Jadi langkah selanjutnya dalam perencanaan produksi setelah, analisis pasar adalah menetapkan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi produksi yang telah direncanakan. Jadi perusahaan perlu melakukan analisis terhadap komponen produk, jumlah yang dibutuhkan, spesifikasi bahan baku, dan jadwal pengiriman. Kemudian yang ketiga adalah penjadwalan produksi, di mana langkah ini adalah penjadwalan yang melibatkan menentukan waktu awal dan akhir untuk setiap pesanan atau produk yang akan diproduksi. Kemudian yang keempat yaitu monitoring dan pengendalian produksi, di mana langkah akhir dalam perencanaan produksi ini adalah mencakup pengawasan langsung terhadap pelaksanaan produksi untuk memastikan bahwa jadwal produksi sesuai dengan rencana. Materi yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Terdapat 4 strategi proses antara lain yaitu yang pertama fokus proses, di mana fokus proses ini dapat ditemukan pada unit usaha yang tidak menghasilkan produk dalam jumlah besar namun memiliki variasi jenis produk yang cukup banyak. Yang kedua yaitu fokus repetitif, di mana fokus repetitif ini dapat ditemukan pada unit usaha yang menghasilkan beberapa variasi jenis produk dan dalam jumlah yang cukup besar, di mana terdapat salah satu syarat repetitif fokus, yaitu dapat dilakukan apabila terdapat modul yang merupakan komponen yang dipersiapkan sebelum dirakit menjadi satu produk. Yang ketiga yaitu fokus produk, di mana, fokus produk ini umum ditemukan pada unit usaha yang memiliki sedikit variasi jenis produk, namun memiliki jumlah produksi yang besar. Kemudian yang keempat yaitu fokus kustomisasi massal. Fokus kustomisasi massal ini dapat ditemukan, pada perusahaan yang menghasilkan beberapa variasi jenis produk dalam jumlah yang besar. Modul juga merupakan salah satu syarat untuk dilakukan mass customization atau kustomisasi massal. Selanjutnya terdapat tipe-tipe proses produksi, yaitu produksi individual, produksi skala kecil, produksi skala besar, produksi massal, dan juga produksi custom. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi, antara lain faktor alam atau tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan juga faktor organisasi atau dalam hal ini adalah manajemen. Selanjutnya yaitu proses produksi industri mencakup beberapa tahap, diantaranya yang pertama perencanaan dan perencangan, pengadaan bahan baku, pengolahan, pengujian dan pemeriksaan, pengemasan, distribusi, pemasaran dan penjualan, dan pemeliharaan dan penghunian. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi manajemen produksi, di mana strategi produksi adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan erat dengan aspek produksi, operasional, peralatan, fasilitas, dan sumber daya perusahaan. Strategi manajemen produksi adalah rencana terperinci yang dirancang untuk mengelola semua aspek dari proses produksi, termasuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian seluruh proses produksi dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, di mana terdapat 4 macam strategi manajemen produksi,
Yang pertama yaitu framework ketidakpastian, kedua fit strategy, yang ketiga value stream mapping, dan yang keempat yaitu teknik forecasting. Yang pertama yaitu framework ketidakpastian, di mana framework ketidakpastian ini memiliki 4 kuadran. Yang pertama yaitu efficient supply chains, di mana kuadran pertama ini adalah memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan sama-sama rendah. Jadi dengan kata lain, permintaan dan pasokannya relatif stabil. Karakteristik ini adalah karakteristik ideal yang seharusnya dimiliki dan dicapai oleh setiap perusahaan. Strategi yang harus dilakukan dalam kuadran ini adalah efisiensi biaya dengan cara melakukan langkah-langkah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kegiatan atau proses yang tidak memiliki nilai tambah dan memfokuskan terhadap optimalisasi produksi sampai dengan tercapainya kapasitas optimum perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu responsive supply chains, di mana kuadran kedua ini memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan tinggi, akan tetapi ketidakpastian pasokannya rendah. Jadi permintaan di pasar itu relatif tidak stabil, sementara pasokannya relatif stabil. Jadi strategi yang tepat untuk kuadran ini adalah membuat sistem produksi yang dapat membuat produk yang lebih fleksibel dan responsif sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu risk hedging supply chains, di mana kuadran yang ketiga ini memiliki karakteristik ketidakpastian permintaannya rendah, jadi permintaan di pasar relatif stabil, akan tetapi ketidakpastian pasokannya tinggi. Jadi meskipun permintaan di pasar itu relatif stabil atau relatif ada, akan tetapi pasokannya relatif sulit untuk dicari. Jadi strategi yang cocok untuk kuadran ini adalah terus mencari dan menambah pemasok yang eligible dan reliable secara terus-menerus dan berkesinambungan. Strategi yang lain yang bisa dilakukan adalah sharing dan pooling strategi manajemen produksi pasokan dengan mitra perusahaan sejenis guna membagi dan mengurangi resiko kehabisan stok bahan baku. Kemudian yang keempat yaitu agile supply chains, di mana yang kuadran keempat ini memiliki karakteristik yang paling tidak ideal, yaitu ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian permintaan sama-sama tinggi. Jadi permintaan di pasar relatif tidak ada, kemudian pasokannya juga tidak ada. Jadi strategi dalam kuadran ini adalah penggabungan kelebihan dari kuadran 2 dan kuadran 3. Perusahaan harus bisa mengambil sikap yang lincah sesuai ketidakpastian yang sedang terjadi di lapangan. Kapan saatnya menggunakan kelebihan strategi risk hedging dan kapan saatnya menggunakan strategi responsif. Kemudian strategi yang kedua yaitu fit strategy, di mana fit strategy ini adalah kesamaan tujuan antara strategi pasokan produksi dengan kompetensi perusahaan. Fit strategi ini bisa tercapai dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis dan memetakan ketidakpastian kebutuhan konsumen dan rantai pasokan. Kemudian yang kedua menganalisis dan memetakan rantai pasokan, dan yang ketiga melakukan fit strategi. Strategi yang selanjutnya yaitu value stream mapping, di mana value stream mapping ini adalah metode guna mencapai lean manufacturing dengan cara mempelajari kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini, lalu mematikannya dan membuat sistem di masa depan. Pemetaan ini dilakukan dengan menganalisis secara detail dan kemudian mengeliminasi yang tidak diperlukan guna mendapatkan sistem yang lebih tepat dan ideal di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu teknik forecasting, di mana teknik forecasting ini dikelompokkan oleh Bowersock menjadi 3, yaitu yang pertama metode kualitatif, yang kedua metode time series, dan yang ketiga causal. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Manfaat penerapan pengendalian produksi diantaranya yaitu memperlancar aliran sistem produksi, mengurangi biaya langsung dan tidak langsung seperti biaya inventaris, biaya persiapan dan biaya pengerjaan ulang, dan biaya-biaya yang lain. Kemudian mengurangi bahan sisa dari limbah, memastikan penggunaan sumber daya secara efektif, mengkoordinasikan operasi produksi yang efektif dengan berbagai departemen, terjaminnya pasokan bahan baku secara teratur dan tepat waktu sesuai yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas, pemeriksaan bahan setengah jadi dan barang yang jadi menggunakan teknik kontrol kualitas, kemudian pengiriman yang dilakukan bisa diandalkan dan terjamin ke pelanggan.
Materi yang selanjutnya yaitu manajemen biaya produksi. Manajemen biaya produksi ini penting dilakukan karena, dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses produksi. Dengan analisis biaya produksi, maka perusahaan dapat mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan mengambil langkah-langkah berdasarkan fakta yang mendorong keberhasilan jangka panjang. Manajemen biaya juga membantu perusahaan untuk mengelola biaya tetap dan variabel, kemudian mengukur efisiensi biaya produksi, dan mengendalikan biaya yang tidak langsung. Dalam suatu proyek, manajemen biaya juga berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran, pengambilan keputusan, efisiensi sumber daya, dan juga mengurangi resiko keuangan. Untuk jenis dari biaya sendiri ada 3, yaitu yang pertama biaya produksi, di mana biaya ini adalah pengeluaran dana yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua yaitu biaya administrasi, yang merupakan biaya yang keluar untuk mengontrol dan mengoperasikan bisnis. Dan yang ketiga yaitu biaya penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bertujuan memastikan produk atau jasa bisa terjual. Yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur biaya dalam produksi yang terdiri dari yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik atau biaya produksi tak langsung, kemudian biaya komersial, biaya penjualan, dan yang terakhir yaitu biaya administrasi dan umum. Materi yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi. Definisi studi kelayakan adalah penyelidikan apakah suatu proyek, di mana biasanya merupakan proyek investasi, dapat dilaksanakan dengan sukses. Sebuah studi kelayakan ekonomi secara komprehensif mempertimbangkan semua faktor termasuk yang berkaitan dengan aspek teknis, pasar, pemasaran, keuangan, administrasi, dan hukum, serta manfaat yang akan dihasilkan oleh proyek. Untuk mengevaluasi keberhasilan proyek secara keseluruhan diperhitungkan dalam analisis rinci. Pentingnya kelayakan produksi dalam suatu perusahaan adalah bahwa produksi yang efektif dan efisien membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan keuntungan. Faktor-faktor yang penting dalam suatu di kelayakan produksi antara lain yaitu sumber daya alam, modal, tenaga, dan kemampuan. Beberapa indikator kelayakan produksi yaitu efisiensi produksi, kualitas produk, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, ketersediaan fasilitas produksi, ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan jaringan logistik. Materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan risiko produksi, di mana untuk pengelompokan risiko diantaranya yaitu risiko dinamis, di mana risiko dinamis merupakan risiko karena adanya perkembangan perekonomian. Dalam risiko dinamis terdiri dari 3 macam, yaitu risiko manajemen, yang merujuk pada risiko yang timbul dari keputusan manajemen yang diambil dalam menjalankan aktivitas bisnis atau organisasi. Kemudian risiko pasar, di mana merujuk pada risiko yang timbul pada fluktuasi harga atau nilai aset keuangan akibat perubahan kondisi pasar. Kemudian risiko akibat inovasi, yang merujuk pada kemungkinan risiko yang terkait dengan penerapan atau pengembangan inovasi baru dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada risiko statis, di mana risiko ini terkait dengan kondisi perekonomian yang statis. Dalam risiko statis terdiri dari 4 macam, yaitu risiko sosial, risiko fisik, risiko ekonomi, dan untung atau rugi yang ditimbulkan dari perdagangan. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen risiko, di mana secara alami tujuan manajemen risiko produksi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang ada, serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang selanjutnya yaitu etika dalam manajemen produksi. Etika produksi merupakan aturan normatif yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam suatu perusahaan. Kombinasi antara perilaku karyawan dan etos kerja menghasilkan pernyataan mengenai etos kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Fungsi SDM dalam manajemen produksi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, disiplin, dan pemberhentian. Strategi manajemen produksi diantaranya yaitu
framework ketidakpastian yang mencakup efficient supply chains, responsive supply chains, risk hedging supply chains, dan juga agile supply chains. Yang kedua yaitu fit strategy, yang ketiga value stream mapping, dan yang keempat teknik forecasting yang mencakup metode kualitatif, time series, dan juga kausal. Di mana peran dalam manajemen produksi yaitu melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja, menyeleksi calon tenaga kerja, memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan. Materi selanjutnya yaitu manfaat kinerja dan evaluasi kinerja, di mana manfaat manajemen kinerja diantaranya yaitu yang pertama kepada organisasi. Manajemen kinerja membantu organisasi menyesuaikan tujuan dengan tujuan tim dan individu, meningkatkan kinerja, meningkatkan motivasi bekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, menciptakan basis perencanaan karir, dan melindungi pekerja terampil agar tidak pindah. Kemudian yang kedua kepada manajer, di mana manajemen kinerja dapat membantu memberikan klarifikasi tentang kinerja dan harapan perilaku, memberikan peluang untuk menggunakan waktu dengan baik, memperbaiki kinerja tim dan individu, membantu karyawan yang kurang berprestasi, dan membantu kepemimpinan. Kemudian kepada individu, di mana manajemen kinerja membantu orang dengan membuat peran dan tujuan menjadi jelas, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu dalam pengembangan kemampuan dan kinerja, memberikan peluang untuk menggunakan waktu secara berkualitas, dan menciptakan tujuan dan rencana untuk perbaikan cara bekerja dikelola dan dijalankan. Selanjutnya yaitu teori untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja, di mana terdapat 3 teori motivasi yang dianggap menjelaskan efektivitas manajemen kinerja. Yang pertama yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja karyawan jika mereka menerima dan memahami tujuan tersebut. Kemudian yang kedua teori kontrol atau control theory. Teori ini menggambarkan bahwa umpan balik berperan penting dalam membentuk perilaku individu dan memungkinkan mereka untuk mengatur diri sendiri setelah menerima umpan balik. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kognitif sosial atau social cognitive theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1988 dan 1989 yang menekankan pentingnya keyakinan diri karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Teori kognitif sosial mengacu pada keyakinan karyawan terhadap kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Selanjutnya yaitu evaluasi dan pengendalian kualitas produksi, di mana evaluasi dan pengendalian kualitas produksi merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi. Proses ini melibatkan komitmen terhadap perbaikan yang melibatkan faktor manusia atau motivasi dan faktor mesin yang merupakan teknologi. Proses pengendalian kualitas pada proses produksi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pemeriksaan awal kepala grup, pemeriksaan oleh operator quality control, perbaikan jika ditemukan penyimpangan, pengulangan langkah 1-3 hingga produk memenuhi standar, kemudian yang terakhir adalah penyimpanan produk yang telah memenuhi standar.